kesedihan dan kebahagiaan. Setelah tragedi bersama dengan kekasihnya, Meira kembali pulang ke rumah yang dia tinggali bersama dengan Darien belasan tahun itu. Saat masuk ke dalam rumah, wajah cerah sang anak langsung saja terlihat di depan mata Meira. Dia sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh sang anak, yang sepertinya sedang mencari sesuatu di dekat pintu masuk, yang kebetulan di sana ada lemari sepatu yang tersembunyi. Jika tidak terlalu memperhatikannya, maka orang tidak akan sadar jika itu adalah lemari, bukan tembok rumah biasa. Kamu cari apa, Meida? Tanya Meira sedikit heran dengan sang anak sekarang. Setelah dia berikan tugas untuk mencelakai istri pertama suaminya, Darien. Meira yang sedang fokus dengan apa yang dia cari. Apalagi, dia juga sedang memakai earphone sehingga suara Meira tidak terlalu jelas didengar oleh anak remaja yang sedang bernyanyi seolah mengikuti penyanyi Korea yang sangat dia gemari baru-baru ini. Meida! Teriak Meira. Bahkan, dia hendak memukul tubuh sang anak yang masih juga tidak mendengarkan perkataannya. Untung saja, Meida sadar dan langsung saja menghindar dari telapak tangan sang mami yang hendak memukul daerah kakinya. Tadi, Mami ngapain? Tanya Meida yang sudah membuka earphone yang sejak tadi bertengger di telinganya. Mami tanya, kamu yang ngapain? Hah? Kamu berantakin semua seperti yang ada di sini. Memangnya, kamu mau kemana? Sampai-sampai, kamu mencari seperti ini. Tanya Meira dengan sangat kesal sekali, karena dikacangin oleh sang anak. Oh, itu, Meida mau ikut liburan sama Papi dan Bunda Yuri. Ucap Meida sedikit takut-takut, apalagi saat dia melihat wajah maminya, yang sepertinya ada masalah. Karena wajahnya yang bengkak dan juga matanya yang memerah, seperti orang yang semalaman menangis saja. Bunda Yuri. Iya. Karena penyamaran ini, Meida juga harus manggil Bunda Yuri, dong Mami. Supaya semuanya terlihat sangat nyata dan tidak dibuat muak. Sudah Meida katakan, kalau Meida akan mendekat, seperti seorang keluarga. Saat mereka lengah, maka baru Meida akan bereaksi dengan sangat rapi dan sangat cantik, sehingga tidak akan meninggalkan bekas sama sekali. Bukannya Mami sudah setuju dengan apa yang Meida katakan. Waktu itu, saat bersama dengan kakek Fami dan nenek Shirley, tanya Meida dengan sangat meyakinkan kalau dia akan selalu berada di pihak keluarga maminya itu. Oh, iya sih. Tapi, apa perlu juga kamu ikutan liburan sama mereka semua? Mami sendirian di rumah, kalau kamu pergi. Dong. Biasanya Mami selalu pergi ke apartemen pria itu. Kenapa sekarang? Malah terlihat sangat enggan sekali. Sih? Memang Mami ada masalah dengan pria itu. Meida memang sangat tidak suka menyebut nama ayah kandungnya dan selalu menyebut nama pria itu atau dia sebagai kata ganti panggilan ayah. Meira sempat marah kepada sang anak. Tapi, ketika mendengar alasan anaknya yang sangat logis sekali, Meira akhirnya menyerah dan membiarkan saja anaknya menyebut apa saja kepada ayah yang baru saja dia ketahui kebenarannya itu saat dia sudah beranjak dewasa, seperti sekarang. Tidak. Hanya bosan saja di apartemen terus-menerus. Makanya, rencananya Mami mau pergi ke salon sama kamu untuk menghabiskan hari. Apalagi tahun baru nanti. Mami juga nggak ada rencana sama sekali untuk pergi berlibur. Kamu temani Mami di rumah saja, Meida. Bujuk Meira, yang bahkan sudah mendekat dan memegang tangan sang anak. Meida langsung saja menggeleng. Meida bahkan sudah susah payah membujuk Papi agar bisa mengizinkan Meida buat ikut liburan bersama dengan mereka. Jadi, maaf Mi, sekarang Meida tidak bisa menemani Mami. Meida kembali melanjutkan mencari sepatu yang selalu dia pakai jika pergi liburan ke luar negeri saat musim dingin seperti ini. Meida sangat suka mengenakan boot yang sangat cantik sekali saat dia pakai. Meida sangat suka sekali, bahkan bisa selama liburan. Dia tidak akan mengganti sepatu karena sudah merasa sangat nyaman sekali dengan apa yang dia kenakan. Bik, sepatu Meida kok nggak ada? Ya. Tanya Meida yang akhirnya menyerah
dengan apa yang dia usahakan sendiri tadi. Bunda Yuri mengajarkan kalau dia harus mandiri, karena tidak akan bisa selalu bergantung dengan orang lain. Walaupun itu maid kita sendiri, yang kita gaji dengan uang kita sendiri. Ada kok, Non. Saya carikan dulu sepatu yang Non Maida inginkan. Maid yang bekerja di rumah itu langsung saja mencari dan tidak lama dari itu, langsung saja ketemu. Maida langsung saja meringis melihat itu. Dia yang sejak tadi saja mencari belum ketemu. Tapi, Mbak yang selalu membantunya bisa dengan sangat cepat mencari sepati kesayangannya itu. Akhirnya, Maida bukan malah meringankan beban pembantunya, malah memperbanyak karena mereka harus menata kembali sepatu yang berserakan karena ulah Maida sekarang. Maaf ya, Big. Maida keras kepala banget. Minta untuk cari sendiri agar bisa mandiri. Tapi kenyataannya malah nyusahin. Pembantu yang ada di sana terkejut saat mendengar kalau nona mudanya itu malah meminta maaf. Baru kali ini, mereka mendengar seorang Maida Zen yang sangat angkuh sekali meminta maaf setelah membuat para pembantu bekerja dengan sangat ekstra karena tingkahnya yang selalu sesuai dengan keinginan hatinya. Iya, Nona. Tidak apa-apa, kok. Semua ini memang pekerjaan kami. Tapi, karena masih merasa tidak enak, Maida membantu para pembantunya untuk menyusun kembali semua sepatu itu ke dalam lemari, sampai semuanya rapi kembali. Setelah rapi, Maida langsung saja masuk ke dalam kamar untuk berkemas yang lainnya. Walaupun kata papinya tadi, kalau mereka tidak harus membawa banyak barang, karena bisa saja beli di sana. Sehingga mereka tidak perlu angkat banyak barang dari Indonesia, yang akan membuat mereka kelelahan saja. Tapi, Maida tetaplah Maida. Dia harus membawa barang-barang yang sangat dianggap penting terlebih dahulu. Apalagi dia juga seorang cewek, yang harus banyak bawa persiapan. Semua yang dilakukan oleh Maida membuat Meira menatap aneh sang anak, yang terlihat sangat berbeda sekali dari biasanya. Maida yang biasanya sangat angkuh, sekarang terlihat lebih tenang dan tidak seperti dulu lagi. Entah kenapa, Meira bukannya senang dengan perubahan baik sang anak, malah semakin takut kalau anaknya akan melupakan apa yang disuruh keluarganya kerjakan. Karena sudah merasa sangat nyaman dengan kehadiran Yuri sebagai sosok ibunya. Maida sadar, dia bukanlah mami yang baik. Karena dia sangat jarang sekali ada waktu dengan sang anak. Karena lebih memilih bersama dengan sang kekasih sejak dulu. Jika dia mau memberikan waktu sebentar saja bersama sang anak, maka pasti tidak akan lama kekasihnya akan memanggil dan langsung menyuruh dia pergi ke apartemen langsung untuk menemui dia. Meira yang memang sangat menyayangi kekasihnya itu langsung saja menuntut dan meninggalkan anaknya sendirian dan selalu merasa kesepian. Karena mami dan papinya tidak terlalu peduli dengan dia dan lebih memilih sibuk dengan urusan masing-masing. Semuanya sudah siap? Tanya Meila yang melihat koper sang anak yang sudah selesai dikemas. Sudah. Maida pergi duluan ya, Mi. Selamat tinggal. Maida bersalaman dan juga memeluk maminya, yang entah kenapa hari ini sangat aneh sekali di mata Maida. Maminya tidak seperti biasanya. Bahkan tatapan mata maminya terlihat sangat terluka. Maida ingin mengetahui penyebabnya. Tapi, balik lagi, kalau maminya itu mana pernah berbagi apa yang dia rasakan kepada Maida. Selamat tinggal, sayang. Ucap Meila saat anaknya semakin menjauh dengan mobil yang biasa dia pakai untuk berpergian. Meira melepaskan anaknya pergi liburan, seolah melepaskan anaknya pergi perang saja. Saking takutnya dia, anaknya malah meninggalkan dirinya. Di apartemen mewah itu juga terlihat kehebohan. Beberapa koper sudah berjejer rapi untuk dibawa ke bandara. Tapi, sejak tadi, Darren malah selalu protes saja dengan apa yang dilakukan oleh sang istri. Darren sangat takut sekali melihat istrinya yang malah bekerja dengan sangat berat, dari mulai menyiapkan segala keperluan mereka, sampai memastikan semua anak-anak baik-baik saja. Darren sangat takut istrinya malah kelelahan dan jatuh sakit nantinya jika terlalu memaksakan diri.
Suhu dingin, yang sangat berbeda sekali dengan di Indonesia, pasti akan sangat mengganggu tubuh istrinya juga. Makanya, Darren selalu siap siaga dengan segala macam obat yang telah dia bawa. Darren tidak banyak membawa pakaian atau perintilan yang lain. Dia hanya perlu membawa seperlunya dan membawa barang yang diperlukan saja. Sudah semuanya, kan? Tidak ada yang tertinggal? Tanya Darren memastikan lagi. Tidak ada, Ayah. Semuanya aman. Baiklah. Ayo kita berangkat langsung ke bandara. Lian dan Dion terlihat sangat bersemangat sekali, sehingga mereka selalu saja tersenyum karena bahagia. Lian bisa meminta izin untuk pergi berlibur dengan sedikit berbohong dengan keluarganya. Dia mengatakan akan pergi ke kampung Dion. Makanya, semua keluarganya mendukung kalau dia bisa tinggal di kampung. Padahal, Lian tidak pergi ke kampung, tapi malah pergi ke kampungnya para idol Korea. Bunda Yuri dan Maida sangat senang sekali. Mereka sebentar lagi akan melihat lebih dekat idola mereka di satu negara yang sama yang akan menjadi destinasi liburan mereka kali ini. Di dalam pesawat, Yuri dan Darren saling bergandengan tangan. Bahkan, Darren tidak malu dengan semua anak yang ikut dengan liburannya kali ini. Merangkul pundak sang istri bahkan sampai memeluk dirinya yang akan terlelap. Untungnya, Darren menggunakan pesawat pribadi. Jadi, apapun yang dia lakukan bersama dengan istri dan anaknya tidak akan terlalu mengganggu. Hanya ada anak mereka yang akan melihat. Kemesraan mereka juga tidak terlalu vulgar dan hanya bersifat biasa saja. Tapi, ketiga anak remaja itu tetap saja merasa sangat iri dengan apa yang dia lihat. Kasih sayang ayah Darren kepada Bunda Yuri sangat besar sekali dan semua itu bisa dia lihat dari mata sepasang suami istri itu. Ketiga anak remaja yang sebentar lagi akan beranjak dewasa itu menyimpan semua kenangan indah itu. Semua yang mereka lihat terlalu sweet, bahkan bagi mereka yang anak muda zaman sekarang. Tidur di sini atau tidur di kamar saja, sayang? Tanya Darren yang sudah mengusap punggung sang istri yang sudah mengantuk. Di sini saja, supaya aku bisa dekat dengan anak-anak juga. Aku tidak akan mungkin membiarkan mereka di sini dan aku di dalam kamar itu bersama dengan kamu. Baiklah, nanti saat kita sudah sampai, akan aku bangunkan kamu, sayang. Yuri mengangguk dan masuk ke dalam pelukan hangat sang suami untuk melanjutkan tidurnya. Perjalanan Jakarta ke Korea membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Makanya, Yuri lebih memilih mengistirahatkan tubuhnya yang memang butuh istirahat. Berbeda dengan ketiga anak muda itu, malah asik bermain kartu bersama-sama. Entah kapan, Lian dan Dion bisa menerima Maida bermain bersama dengan mereka. Tapi sekarang, mereka bahkan dipenuhi oleh canda tawa. Karena siapa yang kalah akan terkena hukuman dengan dipasangkan lipstik di wajahnya. Maida mengikhlaskan salah satu lipstiknya agar bisa bermain seasik ini. Harga satu lipstik tidak akan sebanding dengan canda tawa dan pertemanan yang dia rasakan sekarang. Maida merasa sangat bahagia sekali dengan kehidupannya yang perlahan berubah menjadi lebih baik semenjak dia masuk dalam keluarga Bunda Yuri dan diberikan kasih sayang. Seolah hidup Maida menjadi sangat tenang dan tidak banyak masalah lagi setelah dia mendengarkan semua nasihat Bunda Yuri untuk bisa berpikir positif dalam menghadapi kehidupan yang sangat berat ini. Wah, gue akhirnya menang, teriak Lian yang wajahnya sudah berwarna merah karena dipenuhi oleh lipstik. Maida juga sama seperti Lian, tapi berbeda dengan Dion yang wajahnya masih mulus karena orang akan sulit mengalahkan dia. Entah kenapa, semua hal rasanya akan dikuasai oleh Dion. Makanya saat Dion pertama kali kalah atau hanya mengalah, Dion tidak tahu. Dia hanya senang saja supaya semuanya adil. Di saat dia belepotan lipstik, maka semuanya juga harus seperti itu. Di pipi saja, Lian. Jangan lo buat tanda silang di jidat gue. Pekik Dion yang tidak terima dengan keisengan sang sahabat. Supaya adil. Poli. Hahaha. Hahaha. Suara tawa ketiga remaja itu bahkan seperti nyanyian pengantar tidur.
bagi kedua orang tua yang sudah memejamkan matanya. Karena mereka berhasil memberikan kebahagiaan bagi ketiga remaja yang sudah dianggap sebagai anak kandung mereka semua. Jika semua keluarga Darren dan Yuri dipenuhi oleh canda tawa, maka sangat berbeda dengan Meira yang hari-harinya malah mengurung diri di kamar. Meira menantikan panggilan dari sang kekasih. Tapi, sampai sekarang, kekasih yang telah lama bersama dengan dirinya itu malah seperti sudah pergi dari dunia, saking tidak mau menghubungi dirinya. Bahkan dia juga tidak bisa dihubungi. Hidup Meira dan Maida sekarang seperti sebuah kebalikan saja. Meira yang dipenuhi dengan kesedihan dan Maida dipenuhi oleh kesenangan dan kebahagiaan yang sangat banyak dari keluarga barunya, Korea. Setelah menempuh perjalanan selama 7 jam lebih, akhirnya keluarga bahagia itu tiba di Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan. Saat turun dari dalam pesawat pribadi itu, Yuri langsung saja mengeratkan pelukannya kepada sang suami, karena dia langsung saja merasakan udara dingin yang menusuk kulit rasanya. Padahal dia sekarang telah memakai pakaian musim dingin yang sudah disiapkan oleh Yuri sejak dari rumah mereka. Dingin, kan? Tanya Darren yang langsung merengkuh tubuh sang istri. Iya. Tenang saja, sayang. Nanti akan aku hangatkan saat kita tiba di hotel. Cuk. Yuri langsung saja menatap kesal sang suami. Yang kalau bicara, tidak bisa disaring jika mereka telah berduaan seperti ini. Padahal banyak anak-anak. Walaupun Darren berbicara dengan suara pelan dan anak-anak sedang asik dengan dunia mereka juga. Sementara Yuri kedinginan. Dion, Lian dan Maida malah terkesan biasa saja, dengan cuaca yang sangat berbeda sekali dengan di negara mereka. Sekarang, suhu di negara Korea Selatan mencapai -6 derajat Celcius. Sehingga mereka akan merasakan kedinginan ketika tidak terbiasa dengan suhu dingin. Semuanya aman? Tanya Darren, menanyakan ketiga anak remaja yang juga pergi menghabiskan liburan tahun baru bersama dengan mereka. Aman, ayah. Aman, papi. Dion, Lian dan Maida terlihat sangat bahagia sekali saat menginjakan kaki di negara para opa ganteng itu. Bahkan, saat mereka masih di dalam pesawat tadi, mereka sudah memikirkan akan makan apa saat sampai di negara yang akan mereka tuju itu. Perlahan, setelah mendengar semua keluarganya sudah aman, Darren dan yang lainnya langsung saja pergi. Barang-barang mereka semua akan dibawa oleh anak buah Darren langsung ke hotel, tempat mereka akan menginap selama 1 minggu di negara ginseng itu. Perlahan, Yuri bisa beradaptasi dengan dinginnya udara, karena suaminya selalu menggenggam tangan Yuri. Sedangkan, saat Dion juga akan menggenggam tangan bundanya, Darren langsung saja menghalangi tangan sang anak. Karena dia ingin berduaan saja dengan sang istri dan tidak boleh ada yang memegang sang istri, kecuali dirinya. Bahkan, Maida juga akan memeluk bundanya. Juga diperlakukan sama oleh Darren. Selama liburan kali ini, Darren hanya ingin bersama dengan sang istri. Anak-anak sudah dia pikirkan dengan sangat baik. Karena selama di sini, Darren sudah menyewa satu pemandu wisata yang akan menjaga anak mereka supaya tidak tersesat dan juga akan menemani anaknya untuk mengeksplor keindahan negara indah ini. Tapi, itu semua adalah keinginan Darren saja. Tidak tahu akan seperti apa yang akan terjadi nanti saat istrinya yang sangat menyayangi anak-anak itu akan meminta ikut dengan anak-anak mereka saja. Daripada menghabiskan hari mengurung diri di dalam kamar hotel yang telah Darren booking spesial untuk mereka berdua. Wah, indah sekali. Banyak sekali pernak-pernik Christmas di sini, ucap Yuri dengan sangat takjub. Iya, Bunda. Malam pasti akan sangat indah sekali dengan lampu-lampunya, kan? Tanya Maida yang sudah melihat beberapa kali saat dia pergi dengan kakek dan neneknya. Yuri tersenyum dan mengusap rambut Maida yang sudah dipotong pendek itu. Ayo sekarang, kita pergi ke hotel dulu untuk bersih-bersih dan jika masih ada tenaga, kita akan cari makanan keluar saja. Tapi, kalau sudah lelah, kita akan makan menu makanan hotel saja.
Ya, iya, Bunda. Jawab ketiga anak remaja itu dengan serempak. Entah kenapa, beberapa orang bahkan memperhatikan Yuri yang sedang berbicara dengan ketiga anaknya. Yuri yang masih terlihat muda, sudah mempunyai 3 orang anak yang sudah remaja, tentu akan membuat mereka menatap aneh ke arah Yuri. Apalagi, di negara itu, menikah dan punya anak adalah hal yang sangat jarang dilakukan. Karena mereka lebih mementingkan karier daripada pernikahan. Berbeda dari Indonesia, yang sudah tamat sekolah menengah atas saja, terkadang sudah menikah. Ketiga anak remaja itu juga mempunyai paras yang sangat tampan dan juga cantik. Wajah mereka bahkan seperti orang Korea Selatan juga. Karena mereka punya kulit yang putih bersih. Apalagi dengan Dion dan Darren yang sudah seperti idol Korea saja. Sementara istrinya berbicara dengan ketiga anak mereka. Darren terlihat sedang menghubungi anak buahnya yang akan membawa mereka ke hotel. Itu mobil kita. Sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Semuanya langsung saja masuk ke dalam mobil dengan sangat aman. Barang-barang kita juga sudah menuju ke hotel. Pi, tanya Maida setelah dia merasa nyaman duduk di dalam mobil itu. Sudah, kita sampai di hotel. Semua barang-barang kita juga akan sampai juga. Maida mengangguk dan setelah itu langsung saja mengeluarkan ponselnya yang sudah bisa digunakan. Karena dia sudah mengganti kartunya dengan kartu Korea. Maida tersenyum dan memposting satu buah foto di sosial medianya. Hari yang sangat bahagia. Dengan keluarga yang bahagia juga, tulis Maida. Dengan emotikan senyum dan keluarga yang terlihat sangat bahagia. Seneng banget, loh. Sindir Lian saat dia melihat foto Maida. Senang banget malah. Kapan lagi kita akan pergi bersama dengan keluarga lengkap seperti ini? Walaupun papi agak nyebelin sejak tadi. Tapi, aku sangat suka dengan kebersamaan ini. Besok, kita jeti ke gedung Hype Entertainment kan, Bunda? Tanya Maida, yang langsung ingat dengan janji bundanya itu. Iya, besok kita sempatin ke sana. Asik, aku sangat senang sekali. Terima kasih ya, Bunda. Maida sudah tidak sabar melihat gedung baru milik agensi BTS itu setelah mereka pindah gedung. Waktu itu, saat Maida kesini, Maida hanya pergi ke gedung lamanya saja. Dasar norak. Ejek Lian lagi. Biarin. Puli. Maida dan Lian lagi-lagi sedang bertengkar. Sedangkan Dion hanya melihat pertengkaran dan juga mendengar perdebatan mereka saja. Karena dia tidak mau ikut campur juga. Di hotel nanti, Lian dan Dion akan tidur satu kamar. Sedangkan Maida tidur di kamar yang tepat di samping Lian dan Dion. Ya, Bunda dan Ayah. Kamarnya berjauhan? Tanya Dion yang sudah menatap kedua orang tuanya dengan pandangan curiga. Tidak, kamar kita deketan kok. Kamu, Ayah belum selesai ngomong, malah disela saja. Aku kira Ayah dan Bunda akan pergi ke kamar yang agak jauh, agar kami tidak bisa mengganggu Ayah dan Bunda. Keinginan Ayah seperti itu. Tapi, Bunda kalian tidak mau. Ya, terpaksa semuanya jadi gagal deh. Ucap Dan, yang pura-pura bersedih. Semua keinginannya malah tidak disetujui oleh sang istri. Sekarang, waktunya kita bersama dengan anak-anak. Ayah sayang. Kamu mau tahu enggak? Ayah, kalau anak-anak hanya akan pergi liburan bersama kita, di sini saja. Setelah itu, mereka akan pulang bersama. Jadi, kita bisa berduaan di Paris saja. Gimana? Darren terkejut dan menatap ketiga anak remaja itu. Beneran, kalian akan langsung pulang dan tidak pergi bersama dengan Ayah dan Bunda ke Paris? Ayah sudah memesan penginapan dan semuanya sudah siap. Tapi, kenapa kalian tidak mengatakan apapun dengan Ayah? Hah? Dion, Lian dan Maida diam. Saat melihat Darren menatap mereka dengan sangat kesal. Kami hanya ingin membiarkan Ayah dan Bunda berduaan saja. Makanya, kami akan pulang setelah dari Korea. Iya kan, Lian? Maida? Ucap Dion. Iya. Jawab mereka dengan serentak.
Huh, kalian akan tetap pergi bersama dengan ayah dan bunda ke Paris. Ayah dan bunda tidak akan bisa membiarkan kamu, Dion, tinggal sendirian di apartemen saat ayah dan bunda pergi. Kamu pikir ayah dan bunda akan tenang meninggalkan kamu? Ayah hanya isengin kalian saja. Kami tidak akan mengurung diri di dalam kamar saja. Ayah hanya bergurau saja dengan semua itu. Ini adalah liburan pertama kita keluar negeri bersama, Dion. Ayah tidak akan menyia-nyiakan semua ini. Hanya demi kesenangan ayah dan bunda saja. Ucap Darren menatap ke arah anak semata wayangnya itu. Maafin Dion. Ayah. Iya. Jangan ulangin lagi. Padahal Yan bisa temani Dion di apartemen kok. Ayah. Jetty. Ayah dan bunda bisa berlibur berdua. Mudah-mudahan setelah itu, adik kami langsung ada di perut bunda. Iya kan, Dion? Meida. Masalah itu, kalian tenang saja. Jika Tuhan telah berkehendak, maka, tanpa pergi bulan madu, kalian pasti akan Jetty, seorang kakak, nantinya. Perjalanan mereka pergi ke hotel dipenuhi oleh perkataan Darren kepada ketiga anak remaja itu. Mereka yang mendengar perkataan sang ayah langsung mengganguk dan mengerti. Mereka tidak berani membantah. Sekali, Darren putra Zen. Jika sudah sangat serius akan sangat menakutkan dan tidak akan bisa. Mereka ajak bercanda seperti biasa lagi. Sifat seperti itulah yang membuat Yuri jatuh hati dengan sang suami. Darren bisa seperti teman di satu waktu dan juga bisa menjadi ayah yang sangat hebat sekali jika seperti ini. Darren adalah definisi suami yang selama ini menjadi impian Yuri dan semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Walaupun mereka harus terpisah lama dan melalui banyak sekali ujian pernikahan yang tidak mudah. Di Indonesia, Meira yang masih larut dalam tangis dan kesedihannya melihat ponselnya dan melihat postingan sang anak yang terlihat sangat bahagia sekali. Keluarga bahagia. Ucap Meira mengulang ucapan di postingan sang anak. Selama ini, Mami bahkan tidak pernah memberikan keluarga bahagia. Ya, sayang. Tanya Meida ke arah foto sang anak. Yang terlihat tersenyum bahagia. Seperti tidak memiliki beban sama sekali. Tidak seperti saat bersamanya. Meida terlihat tertekan dan tidak pernah seleluasa ini menampilkan semua yang dia rasakan. Disuruh istirahat. Kami malah mengganggu papi, hehehe. Saat hendak menutup media sosialnya itu. Satu postingan lagi. Dapat Meira lihat dari akun media sosial anaknya. Saat ini, Meida melihat sang anak memeluk perut seorang wanita dengan sangat bahagianya. Meida memang tidak memperlihatkan wajah wanita yang sedang dia peluk dengan sangat mesra di atas tempat tidur yang sangat besar dan juga mewah itu. Tapi, Meira bisa tahu kalau itu adalah foto Yuri, istri pertama sang suami. Kamu ternyata malah sangat bahagia sekali dengan tugas yang Mami berikan ya, Meida. Sampai kamu terlalu dalam ikut campur dalam keluarga bahagia yang telah menghancurkan keluarga kita dan juga mimpi kita selama ini. Meira diam dan menatap lama foto itu. Entah kenapa, dia sekarang malah marah sekali ketika melihat anaknya malah dekat dengan wanita lain. Bahkan, dengannya saja, Meida tidak pernah semanja itu. Ting! Makan bersama, keluarga. Satu lagi. Masuk postingan Meida. Yang memperlihatkan banyak sekali makanan yang diletakkan di atas meja. Meida juga memperlihatkan suasana kota Seoul. Yang semakin membuat iri saja. Dengan wanita cantik yang dikenal orang akan menjadi pewaris keluarga Zen. Darren memang belum memperkenalkan Dion kepada semua orang. Karena dia akan menunggu waktu yang tepat. Yakni, di saat anaknya telah lulus sekolah menengah atas. Yaitu, tidak beberapa bulan lagi. Kamu bersenang-senang di sana? Meida. Di sini, Mami malah bersedih karena pengkhianatan papa kandung kamu. Teriak Meira, membuang ponsel keluaran terbaru itu. Saat dia tidak suka melihat tawa sang anak. Hicks. Kapan aku bisa hidup dengan sangat damai dan tidak selalu seperti ini? Aku juga mau suatu hubungan yang bersih dan tidak lagi melakukan hubungan terlarang dengan pria
yang tidak benar-benar mencintai aku. Teriak Meira lagi dan lagi. Di dalam kamar, yang untungnya kedap suara. Sehingga para pekerja di dalam rumah itu tidak akan bisa mendengar suara teriakan dan tangisnya. Tidak bisakah aku bahagia, seperti Yuri, yang bisa mendapatkan pria tampan, punya kedudukan dan juga sangat kaya sekali. Kenapa aku malah mendapatkan pria pemalas, yang ternyata doyan selingkuh dan selalu saja meminta uang kepada kekasihnya? Jika dia mau apapun, aku juga mau dibelikan hadiah. Tidak hanya memberikan hadiah saja. Teriak Meira lagi dan lagi, seolah mengeluarkan semua yang dia inginkan selama ini. Kring! Kring! Ponsel yang sudah pecah itu ternyata masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Sehingga Meira mendengar nada dering kalau ada seseorang yang sedang meneleponnya sekarang. Meira membiarkan saja awalnya, karena merasa itu tidak penting. Tapi, bunyi ponsel itu tidak berhenti saat panggilan pertama sudah berhenti. Seolah itu adalah panggilan yang sangat penting. Makanya, selalu saja berbunyi, tanpa mau berhenti. Meira, dengan wajahnya yang sudah acak-acakan dengan pipi yang masih membengkak, berjalan dan mengambil ponsel itu. Tapi, langkahnya langsung saja terhenti saat dia melihat siapa yang telah menghubungi dirinya sekarang ini. Pasti sedang ada maunya. Meira ragu menjawab panggilan itu. Tapi, kalau tidak dijawab, maka pasti akan terjadi masalah besar dan dia tidak mau itu terjadi. Ya, sayang. Jawab Meira dengan nada yang dia buat setenang mungkin, agar tidak membuat orang di seberang sana mendengar suara anehnya setelah menangis dan mengamuk. Tolong kirimi aku uang. Sekarang. Secepatnya. Aku butuh 20 juta. Setelah mengatakan hal itu, panggilan itu langsung saja berakhir. Tanpa Meira bisa menjawab atau mengatakan apapun. Jangankan 20 juta. Bukankah terakhir kali, dia sudah mengambil semua uang yang tersisa di dalam rekening aku? Jerit Meira, sambil menarik rambutnya, untuk menghilangkan rasa kesal. Karena sangat frustasi sekali dengan apa yang terjadi kepada dia sekarang. Meira semakin menangis, meratapi nasibnya yang sangat buruk itu. Meira baru sangat sadar sekarang. Jika sejak dulu, dia yang harus memberikan pria itu uang, jika dia membutuhkan. Pasti sekarang, dia butuh uang karena ingin tidur dengan wanita lain atau menyenangkan wanita lain, dengan uang yang dia berikan. Hahaha. Meira tersenyum, menertawakan dirinya sendiri. Sambil menatap foto pernikahannya dengan Darren, yang memang terpasang di dalam kamarnya. Di sana, Meira tersenyum bahagia, sambil merangkul Darren. Sedangkan Darren, terlihat tidak nyaman, saat dia pegang sedikit saja. Hicks! Hicks! Setelah tertawa, Meira menangis lagi. Meratapi kesialan dirinya, yang tidak pernah mendapatkan pria yang benar-benar mencintai dia. Satu pria menikah karena terpaksa dengan dia dan kekasihnya. Hanya berhubungan jika dia ingin punya uang yang banyak saja. Di saat dia terpuruk dan tidak mempunyai uang sebanyak dulu, Meira baru bisa merasakan kalau dirinya malah dimanfaatkan. Mungkin dulu dia punya uang yang tidak terbatas dari anggota keluarga Zen. Tapi sekarang, semuanya sudah tidak ada lagi dan dia juga tidak bisa meminta kepada mama dan papanya. Pasti mereka akan marah dan bisa langsung menerka. Kalau uang itu untuk siapa? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan. Meira menatap langit dari balkon di kamarnya yang sangat mewah itu. Di saat seperti ini, dia baru mengenal Tuhan. Jika dia dalam kebahagiaan dan kubangan dosa yang dia buat sendiri, dia bahkan tidak ingat Tuhan sama sekali. Meira menyesal. Seolah dia mengakui semua kesalahannya kepada Sang Pencipta. Jangan main sosial media, terus-terusan Meida. Sekarang, ayo habiskan semua makanan ini. Setelah itu, kalian semua bisa beristirahat di kamar masing-masing. Besok, kita baru akan memulai mengunjungi semua tempat wisata yang ada di negara ini. Bahkan, gedung agensi yang kamu katakan tadi, Meida. Meida yang sedang memakan makanannya langsung saja tersenyum. Karena akhirnya,
papinya bisa mendengarkan semua perkataan Maida. Terima kasih, Pi. Iya, jawab Darren dengan singkat. Dion dan Lian sekarang tengah asik dengan makanan yang mereka pesan juga. Sekarang, di piring Dion juga ada telur dan Dion tersenyum menatap telur yang ada di dalam nasinya. Dion menatap ke arah bundanya dan Yuri, yang tahu dengan maksud sang anak. Langsung saja tersenyum, seolah mengatakan, kalau sekarang, mereka tidak perlu berhemat lagi. Semua yang mereka inginkan, akan bisa mereka makan. Karena sekarang, kehidupan mereka telah berubah. Tidak ada lagi makan hanya dengan sayur yang dipetik di belakang rumah oleh bundanya. Sekarang, dia bisa makan semuanya. Bahkan, bisa makan 1 butir telur untuk 1 kali makan dan tidak perlu dibagi menjadi 4 bagian lagi. Entah kenapa, semua masa lalu itu harus terpikirkan sekarang oleh Dion. Padahal selama ini, dia telah melupakan kisah kehidupan mereka di kampung yang penuh dengan kesedihan dan kekurangan uang. Makan yang banyak, Dion. Sekarang, anak bunda bisa makan telur itu semuanya dan tidak perlu berbagi dengan bunda lagi. Darren yang juga sedang asik dengan makanannya, langsung saja menatap ke arah istri dan juga anaknya, yang masih menatap makanan yang ada di depannya. Darren sangat benci ketika dihadapkan pada posisi seperti ini. Ada kalanya, terkadang anaknya malah mengingat masa lalu buruknya dan Darren sangat benci itu, karena ketidakbecusan dia menjaga keluarga kecilnya. Sampai-sampai mereka hidup dalam kesusahan dan makan saja sangat sulit. Ayah sudah ada di sini, Dion. Jangan kenang masa lalu yang sudah berlalu itu lagi. Lian dan Maida, yang juga asik dengan makanannya, langsung menatap ke arah Dion, yang ternyata belum menyentuh makanannya sama sekali, ketika dia melihat ke arah telur yang ada di atas makanan itu. Mereka langsung menghentikan suapannya. Lian langsung merengkuh sang sahabat, yang masih terdiam. Semuanya sudah berakhir, Dion. Jangan mengenang masa lalu yang buruk lagi. Lo dan bunda sekarang bisa makan apapun. Bahkan, gue juga bisa makan apapun yang gue mau saat bersama dengan ayah Darren. Ayo makan sekarang, kalau makanannya dingin. Pasti tidak akan enak lagi. Di sini, karena musim dingin, kita harus makan makanan yang hangat agar bisa menghangatkan badan juga. Iya kan? Masa lo yang lebih pintar dari gue enggak tahu sih? Ejek Lian, supaya bisa membuat sahabatnya kembali ceria dan tidak bersedih lagi mengenang masa lalunya. Darren yang tidak tega dengan sang anak, langsung mendekat dan memeluk tubuh anaknya itu. Maafkan ayah. Semuanya tidak akan terjadi lagi. Ayo sekarang, anak ayah makan. Tidak baik bersedih di depan makanan. Selagi ayah masih hidup, Dion bisa minta apa saja dan kamu juga tidak perlu takut jika akan hidup sengsara lagi. Sayang, rekening atas nama Dion sudah ayah persiapkan dan beberapa saham juga sudah ayah beli untuk masa depan Dion nantinya. Supaya jika tidak ada ayah dan bunda pun, Dion masih bisa hidup dalam kebahagiaan dan tidak perlu memikirkan uang lagi untuk hanya sekedar makan. Ayah, ucap Dion dengan mata yang berkaca-kaca. Sudah, jangan seperti ini, masa anak ayah mau menangis hanya karena melihat telur? Ledek Darren. Apa mau ayah suapi? Dion dan Darren saling pandang. Dion langsung saja menggelang. Dion bisa makan sendiri, ya. Sana, ayah juga makan lagi. Darren tersenyum saat anaknya memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Makan yang banyak, sayang. Supaya cepat besar dan bisa menjaga adik. Nanti, hehehe. Sifat jahil Darren kembali datang setelah dia selesai membujuk sang anak. Jangan ganggu lagi, anak kita Ren. Tegus Yuri. Baiklah, sayang. Darren menurut dan langsung kembali duduk di dekat sang istri, menghabiskan makanan yang sudah tinggal sedikit itu. Maida tersenyum melihat hangatnya keluarga Dion di saat dia sedang sedih saja. Ayah, bunda dan sahabatnya selalu ada untuk menguatkan dia kembali. Sedangkan Maida, di saat dia bersedih,
dia hanya akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanpa ada yang mau tahu dan merangkul pundaknya, yang terasa berat, memikul semua beban itu, di saat dia masih belum dewasa. Seperti sekarang. Maeda sangat ingin sekali berada di posisi Dion. Sekuat apapun, dia mendekat ke arah Bunda Yuri dan mendapatkan kasih sayangnya. Tapi, semua itu terasa sangat kurang sekali. Apalagi, jika dia melihat Bunda Yuri juga memberikan kasih sayang yang sangat besar kepada Dion. Maeda berusaha menghilangkan rasa iri yang tidak seharusnya dia miliki sekarang. Seharusnya dia bisa sangat bersyukur karena Dion masih mau berbagi kasih sayang kedua orang tuanya kepada dia. Maeda memakan kembali makanannya dengan tidak sesemangat tadi lagi. Rasa iri malah menghilangkan nafsu makannya sekarang. Makanan yang tadi terasa sangat lezat sekali di lidahnya. Terasa hambar dan tidak enak lagi. Tapi, dia harus menghabiskan semuanya. Agar tidak ada yang tahu kalau dia sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Sejak tadi, mata tajam Lian menatap ke arah Maeda. Lian memang berusaha dengan sangat keras menerima Maeda dan bersikap baik kepada Maeda atas suruhan Bunda Yuri. Tapi, dia masih saja waspada kepada wanita licik itu. Melindungi